Oh, ini Pak si Riyadi tadi ya. PT Gandera ya? Ya? Ya, Ya, aku kerja di PT Gandera. Sebagai apa? asisten Abdirinam. Asisten di mana? Abdirinam, Bu. Hah? Abdirinam. Abdul Inang. Ya, divisi 6. Abdul Inang tuh masuk area berapa? Kebun 2. Kebun 2. Askapnya siapa? Pak Dedi Tanjung. Di Tanjung. Pernah diperiksa di penyidik ya? Pernah? Pernah. Pernah ya. Kamu tugasnya sebagai apa? Sebagai askap ya, asisten Abdul Inang. Ya. Apa tugasmu? Mengatur supervisi dan anggota karyawan. Mengatur supervisi dan karyawan. Ya. Kalau untuk perkebunan? Yaitu perkebunan itu, Bu. Iya, kan mengatur supervisi untuk karyawan aja. Kalau untuk kebun-kebun, tumbuhan-tumbuhan gitu, bukan? Iya juga. Ya, makanya tugasnya apa aja, makanya. Memonitor pekerjaan di Abdirinam. Selain itu ada tugas lain, Ada sebagai ketua pemadam kebakaran. sebagai ketua pemadam kebakaran, damkar. Iya. Ada SK-nya. SK ada, Bu. Sebagai ketua kamu, di atas kamu siapa? Atasan kamu? Di atas saya ketua TPKD di struktur kebakaran. Sebagai ketua damkar sudah mendapat pelatihan. Sudah, Bu. Sudah. Nah, menurut kamu PT Gandera tempat kamu bekerja sudah sesuai nggak untuk ininya alat-alat untuk pemadam kebakarannya? Sudah lengkap, Bu. Nah, Lengkap sudah. sudah lengkap apa aja kamu tahu? Sarana prasarananya di situ ada yang pasti untuk mesin pemadam lengkap dengan apanya, selang-selangnya dan lainnya, terus alat monitor di situ untuk Standarnya ada. apa, Bu? Standar dari apa nih dinas pemadam kebakaran ada Ada. standarnya. Ada. Sudah ada sertifikatnya menyatakan itu sudah layak untuk apa? Sudah ada. Pencegahan. Ya pajak ada nggak di bekas? Maka kedua kebakaran yang kamu tunjuk kemarin. Nah, sudah juga itu pelatihannya. Ikut. Berapa orang? Satu Abdulin atau satu PT Gandera? Kalau satu Abdeling ada 15 orang. 15 orang. Jadi satu Abdulin pemadam kebakarannya 15 orang. Regunya, anggotanya. Iya, ada Ada, ya. ada. Berarti satu Abdulin itu berapa luas itu? Lebih kurang 800. 800 apa? 800 hektar. 800 hektar. Ya. Dengan alat-alat itu sudah lengkap. Lengkap. Lengkap ya. Dapat informasi dari mana kamu? Kemarin dari informasi dari pimpinan unit Abdeling 14, Bapak Andi Marito saya dapat. Informasinya dari Andi Marito. Iya. Kemudian apa yang kamu lakukan? Sesuai dengan perintah saya kirim personil dan alat pemadam kebakaran. Kamu dapatnya bagaimana dari siapa ini? Dari Shanti Pasar Ibu? Iya, dari WA, grup WA, Bu. Dari Bu Bella. Ada. Dia memberitahukan apa? Telah terjadi kebakaran di perbatasan Abdeling 14, lebih kurang 4 km. Dari 40 km dari mana? Dari perbatasan Abdeling 14, blok C46 kalau nggak salah. Dari mana? Dari mana? Dari 4 km dari siapa? Dari tempat apa? Dari Menara Pantau itu, Bu. Menara Pantau. Menara Pantau itu di mana? Blok I46 perbatasan. Blok I? PT Gandera. Iya, dari situ dari Menara Pantau, Blok I14 perbatasan itu ada diberitahu Shanti Marito ada kebakaran. Ya. Nah, setelah kamu yang kebakaran itu daerah siapa? Kalau daerahnya masyarakat punya, Maunya dari mana masyarakat punya? karena di situ udah perbatasan kerja, udah lewat perbatasan kerja. Area PT ya. Setelah
Iya, Bu. Kalau di situ apa ada yang terbakar? Di situ ada pohon sawit dan belukar. Sama belukar. Kalau bung sawitnya berapa umurnya? Kira-kira 7 sampai 8 tahun lah, Bu, saya tahu. 7 sampai 8 tahun. Tahu pemilik siapa yang menanam? Gimana, Bu? Tahu itu siapa yang menanam? Tidak tahu. Tidak tahu. Ya, saya itu PT Gandera. Ada membantu nggak waktu kebakaran itu? Ada. Ada. Kenapa membantunya? Karena itu udah kewajiban lah, Bu, di perbatasan harus membantu. Bukan karena punya PT Gandera. Masyarakat punya, Bu. Masyarakat punya. Terus yang bukan karena ada perintah. Perintah dari Ketua TPKD kemarin. TPKD itu apa tuh? Tim penanggulangan keadaan darurat. Kamu datang di situ langsung. Saya hanya mengkoordinir, Bu. Kamu nggak melihat. Ada juga melihat Nah, melihat ya. Berapa kali melihat di sana? 1 kali. 1 kali. Jaraknya 4 kilometer 1 kali. Nggak kelihatan asapnya. Saya bertugas di sentral, Bu. Di sentral. Sentral PT GH. Jadi di kantor pusat, Mas. Sedangkan ini kejadiannya di Kebun 3. Saya berdomisili di Kebun 2. Jauh tuh jaraknya. Jauh. Berapa lama tahu itu padam api? Tanggal 6 sampai tanggal 24. Berapa lama? Ditanyakan sampai mulai terbakar sampai kamu datang tahu tuh. Perbatasan itu berapa lama sampai padam? Sampai padam. Nah, Tanggal 26 sudah padam. mulainya kapan? Berapa lama? Saya hitung dulu berarti ya. Terdeteksi tanggal 5, Bu. 5 apa? 5 September 2019. 5 September. Berhentinya padamnya 26. 26 September. Iya. 26 September berarti sekitar 21 hari ya. Iya. Tahu kenapa lama? Di situ memang sulit air yang pertama, Bu. Sulit air. Padahal Iya. dari tol sama pakai Gandera tadi. Iya. Nah, Dan akses ke situ juga sulit, Bu. akses itu sulit. Iya. Pada waktu datang tim rekreasi dari lingkungan hidup, tahu nggak? Pasti Tidak tahu, Bu. tidak tahu. Tidak tahu ya. Terus kalau punya sekarang, itu punya siapa itu tahu nggak? Tahu saya punya masyarakat, Bu. Tahu kamu punya masyarakat ya? Iya. Berapa luasnya yang terbakar? Setahu saya 100 hektar lebih, Bu. 1 hektar. Tapi sekali kamu ya, lihatnya ya. Nah, sampai ketua damkar. Ya kan saya koordinir nggak di situ aja, Bu. Hah? Di situ ada Nah, masih belum bisa apa lagi di pasar itu terus-terusan yang dia merasa ketua damkar kayak kemarin. Ada ininya nggak? Persediaan airnya di situ. sediaan air. Di situ tidak ada. Kita Nggak buat ada ya? pakai. Kalau di PT Gandera ada? Ada banyak embung. Ada embung. Ada. Embung itu siapa yang buat? PT GH Gandera Kalau Danau. embung itu berapa lama dibuat? Kalau satu embung 2 hari bisa. 2 hari. Waktu kebakaran itu ada nggak dibuat masyarakat atau siapapun itu yang embungnya di situ sekitar lokasi kebakaran? Tidak ada waktu itu, Bu. Nggak ada ya. Jadi tugas kamu ketika ada kebakaran apa yang cuma mantau-mantau aja? Oh masih ada kebakaran, kata masih kebakaran. Mana ini tugas kamu ketua damkar? Karena nggak di situ aja, Bu. Semua satu PT GH saya membuat Itu sampai nggak sampai ke lahan Gandera nggak? Kebakarannya? Enggak, jauh. Enggak. Jadi menurut kamu itu bukan PT Gandera ya? Bukan. Masyarakat ya? Iya. Kalau ini si tadi Hendrite ya? Hendrite tadi apa ini? Dari Gandera juga? Ya, Gandera. Itu namanya muda ya? Sudah lama bekerja di Gandera? Sejak tahun 2000. Sejak tahun 2000 pakai apa? Waktu itu back office. Sekarang? Sekarang direktur operasional. Oh, direktur personal. Terus tugasnya apa itu direktur personal?
utamakan meningkatkan produksi, monitor produksi. Kalau untuk keamanan, Keamanan juga kan operasional semuanya kan. Untuk berjalannya PT Gandara di mana tuh? Di daerah apa tuh? Daerah mana? khususnya di area daerah yang ditanami oleh daerah. Ya, cuma situ aja, bukan atau turunnya? Tidak, karena wilayah yang sudah ditanami oleh daerah itulah hasil monitoring saya. Monitoring kamu. Berapa luas yang kamu monitoring? Sekarang ini semuanya kurang lebih 11.000 hektar 12.000 hektar. Terus di mana ada kebakarannya? di Desa Celuti, Seko Lubu 3. Desa apa? Seko Lubu 3. Seko Lubuk-Tigo. Nah, Seko Lubuk itu. Lubuk-Tigo. yang di situ disebut Seruti. Seruti ya. Nah, Desanya itu ya. Berapa luas yang terbakar? saya waktu laporannya dari katanya laporan dari Polsek 100 hektar. 100 hektar. Itu daerah operasional kamu nggak? Di mana, Bu? Daerah operasional? Bukan, Bukan? bukan. Bukan. Kalau daerah operasional kamu apa aja? Dari Desa Ukui, Delang Seko, Banjabalang. Desa Seruti adanya? Tidak ada. Nggak ada? Tidak ada. Jadi desa apa aja? Desa Ukui, Ukui, Banjabalang, Banjarbarat, Delang Seko. Desa Seko. Yang masuk HGU nomor 16. 16 ya? Ya. Jadi desa Seruti enggak ya? Tidak masuk. Jauh karena dari berapa jauh jaraknya dari PT Gandara? maksudnya jaraknya dari daerah ke Yang Turuti ya. terbakar. Sesuai informasi 4 kilo. 4 kilo. Jadi Ya. yang terbakar itu menurut saksi, setahu saksi. Itu siapa yang menguasai? Masyarakat yang menanam di situ, yang menguasai di sana. Saksi melihat nggak ada kebakaran itu? Saya tidak melihat saat itu, tapi setelah kebakaran saya ada visit kunjungan ke sana. Oh, setelah kebakaran. Setelah kebakaran. Setelah kebakaran tanggal berapa saksi melihat? Saya tidak ingat lagi. Ada ingat? Sudah mati dipadamkan? Waktu itu Bu sudah padam. Api sudah padam. Siapa yang nyuruh saksi ke sana? Waktu itu dibawa oleh ex manajer saya sekarang almarhum. Itu kebakaran. Saksi dapat informasi dari mana? Waktu itu dapat dari laporan di Kakao Group, Apa itu kamu? di grup laporan kerja PT Gandara Minang. Dari grup Gandara. Ya. Tapi saksi belum turun ya? Saya belum Yang turun. nyuruh turun saksi siapa? Bagaimana Bu? Yang nyuruh turun saksi turun. Kan saksi kemarin nggak turun. Tidak ada yang menyuruh, saya punya kemauan sendiri untuk melihatkannya. Ya, itu kan daerah kamu. Tapi setahu saya itu bukan area saya, karena Enggak, monitoring saya. maksudnya karena ada informasi dari grup, kan setidaknya dilihat gitu loh. Kalau PT Gandara di daerahan itu, apa ada pernah dilakukan okupasi masyarakat? Ya. Apa itu okupasi? Ya, okupasi artinya lahan itu yang bukan PT Gandara yang menanamnya, tapi masyarakat yang menanam di situ dan tinggal di situ, artinya okupasi di sana. Nah, kalau selain PT Gandara, ada lagi PT yang lain? Ada PT NKS, justru PT NKS menjadikan pola KPA di situ. Ada PT NKS juga. Ya. Sejak kapan itu ada PT NKS di sana? Sejak kita tahu itu terakhir baru kita tahu sejak kejadian ini adalah kunjungan Gafum dicek baru tahu. Kalau ada permasalahan nggak Hah? di sekitar lahan itu? Maksudnya Bu, Ada sengketa nggak? kalau setahu saya itu kurang lebih 200 hektar NKS dijadikan tempat KKPA, kebun KKPA NKS. Ada sengketa nggak? Menurut saksi di sekitar situ? Sengketa artinya sengketa dengan siapa maksudnya? Nah, ada masalah lah. Kalau jelas berarti bersengketa dengan kita karena itu ada HGU kita. Tapi Ada hagio di mananya hagionya? ya kan HGU nomor 16 tapi digarap oleh NKS kan menjadi KKPA kan. Jadi itu adalah HGU Gandara
HGU nomor 16. Iya, HGU nomor 16. Lokasinya di mana tadi tuh? Yang di Itu, Jalan Mas. KS? Berbatasan dengan di sini Banjarbalang, di sini UKS yang dijadikan kebun KKPA. Banjarbalang itu apa? Nama desanya? Nama desanya, Hah? ya. Banjarbalang ya? Sama? Maksud itu Oh, nggak tahu. Banjarbalang dengan berbatasan Banjarbalang dengan desa Sekorogo 3. Seruti. Sekolah ketiga. Yang jadi yang terbakar itu berbatasan atau di mananya? Itu yang ditanam oleh masyarakat. Yang tanah masyarakat mana? Sekorogo 3. Desa, masyarakat sekolah ketiga ya. Ya. Bukan di apa? Di NKS. bukan MKS? Bukan. Bukan. Pada waktu datang dari lingkungan hidup, tapi tahu nggak? Saya tidak tahu. Nggak tahu ya. Sebagai direktur operasional, kan? Menurut Sakti sudah itu nggak? Perlengkapan dari pencegahan kebakaran dari PTGH? Sudah dilengkapi, semua lengkap semuanya. Udah lengkap. Udah ada ininya nggak? Sertifikatnya nggak? Ada. Ada ya. Areanya daerah bergambut nggak? Yang dimaksud area mana, Bu? Area yang terbakar? Saya tidak tahu Sudah persis. tahu kalau yang di punya Gandera? Ada bergambut. Kalau area yang ditanam oleh Gandaira ada bergambut, ada yang tidak bergambut. Nah dari Gandera tadi berapa kilo? Tadi Untuk kalau bakar? kurang lebih 4 kilo. 4 kilo. Itu daerah yang kurang lebih itu ada batasnya nggak ya? Kalau batas yang kita tanam sendiri, yang kita kelola, kita memanen itu ada batas parijaja, boundary-nya. Tapi kalau di sana kita nggak tahu lagi. Jadi tahu pasti mana batas Gandera, mana batas masyarakat, tahu kan? Batas Gandaira adalah batas yang dikuasai, ditanam oleh Gandaira sendiri, tapi yang tidak bisa ditanam Gandaira itu kita tidak tahu lagi. Kita tahu. Ya. Ini Pak Joni, Pak Joni ya. Tolong dijawab ya Pak ya. Apa yang diketahui aja karena sudah disumpah. Ya. Pasti adalah ASN di lingkungan hidup ya. Sebagai apa Sakti? Hah? Tugasnya sebagai apa itu? Melakukan pembinaan dan pengawasan. Bagian pengawasan. Sampai nggak ke PT Gandera? Sampai. Kali ini tangan Hah? Sampai. Nah, tugasnya sebagai apa itu? Pengawasan apa aja tuh? Pengawasan terhadap kegiatan saya mungkin ini. Sebagai apa tadi? Sakti Joni? Tapi pengawasan Pengawasannya bagaimana tugasnya? melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha yang memiliki lingkungan sesuai dengan izin yang dikeluarkan oleh sesuai dengan kewenangannya. Kalau sampai pengawasan, ini nggak mendatangi atau memeriksa melakukan pengawasan itu langsung ke tempat objeknya? Itu rutin nggak dilakukan pengawasannya? Semeteran 6 bulan sekali. Hah? 6 bulan sekali. Pasti yang melakukan? Atau anggota? Anggota. Anggota. Tapi ada daftarnya ya? Laporannya ada? Ada. Kalau untuk ke PT Gandera ada laporan pengawasannya? Ada. Ada. Kalau laporan pengawasannya ada nggak kalau untuk pencegahan PT Gandera lengkap? Enggak. Lengkap? Lengkap. Ya kurang, nanti kalau mau jadi saksi dibaca dulu. Ya, apa yang diterangkan kemarin. Jangan nggak tahu, karena ini bawa instansi yang mengajukan PT Gandera itu melakukan kebakaran hutan itu adalah dari Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, Sakti salah seorang ASN dari Kementerian Lingkungan Hidup tidak tahu apa-apa. Bahkan ditanya tentu sudah melakukan apa diketahui, laporan apa nggak tahu. Dan untuk tentang sarana-prasarana Sakti terangkan di sini tidak lengkap, Sakti tidak tahu. Dan untuk ada cara untuk pelepasan HGU 16 tidak tahu. Jadi lain kali dikasih
Masih keempat, Januri bin Janudin. Dulu. Kerjanya di mana ini? Kebun sendiri. Kalau dulu saya sebagai petani Bu, motong karet. Kalau sekarang saya security di Pertamina. Oh, petani ya. Rumah saksi di mana? Sekol Bu. Tigo. Desa Sekol Tigo. Nah, saksi jadi waktu persidangan, tahu nggak kenapa? Saya tahunya informasi semalam dari kepala desa saya suruh datang ke sini Bu, ada undangannya itu ada tanya saya. Pernah diperiksa di polisi nggak? Di penyidik KPNPS Kementerian Lingkungan Hidup? Pernah kemarin datang ke desa Bu. Ada, ini ada keterangannya Pak di sini. Ucu Gapung, kalau saya pasang di WA saya dulu pernah datang Pak Ucu Gapung Bu ke desa saya, minta keterangan Bu itu kami saya. Nah, ada keterangan di sini benar nggak? Ditanya, dijawab. Ya saya coba nanti Bu, karena kan itu sudah lama Bu, mungkin ada yang lupa gitu. Ya, ditanya dijawab ya. Siap. Nah, jadi sekalian melihat. Kalian semua Bu. Masih banyak apinya kemarin. Nah Bu, waktu kamu datang Bu, cuma tinggal asap aja Bu. Kalau plan asap kan masih ada pemadam kebakaran nggak? Kalau situ kami bersama warga Bu. Iya, ada nggak mobil kebakaran? Mobil pemadam kebakaran? Waktu itu waktu datang nggak ada Bu. Nggak ada. Jadi tinggal tahunnya apa yang dilihat kemarin itu? Asap Bu. Asap itu Asap, karena yang asap. lahan gambut yang masih merasap, itulah kami bantu-bantu siram dengan air. Siram. Yang siram itu tadi apa tadi? Ya Bu. Lahan gambut. Ya, Di seperti atas lahan gambut apa? ya. Di atas lahan gambut ada apa? Di situ ada kelapa sawit Bu. Ada pohon sawit. Ya. Ada apa lagi? Ya semak-semak itu loh Bu. Semak. Kalau pohon sawit itu punya siapa tahu nggak saksi? Yang jelas punya warga itu 3 Bu. Saya tapi yang pasti nama nggak tahu saya Bu, karena jaraknya jauh Bu. Nah, setahu saksi itu punya warga. Ya. Gitu, ya. Ya. Nggak tahu ya. Dan Tanjung Pulau. Ya. Dijawab ya. Kalau tanya ya. Pernah diperiksa di penyidik TPS. Ini apa namanya di sipil. Di Kementerian Lingkungan Hidup. Ini ada. Di Kanji gitu. Pernah diperiksa. Oh, Ini ada ada. benar nggak? Ada. Benar. Ya. Saksi apa kerjanya? Ya, dan saksi kan. Tahu ini dan ini kamu tinggal sekolah Tigo. Sekolah saksi itu tanah siapa? Tanah itu tanah masyarakat. Tanah masyarakat. Masyarakat. Nah, sekolah saksi tanah masyarakat. Ya, tahu ada kebakaran? Tahu? Iya, ini tahu. Saksi aja kan tahu. Tahu. Pernah lihat kebakarannya? Ya, tangganya tahu. Enggak pernah lihat, enggak ditanya-tanya. Pernah lihat. Hah? Pernah lihat. Pernah lihat. Berapa kali lihatnya? Ya, waktu itu kan api sudah padam, tinggal asap. Itu akan kami itu. Yang dilihat apa dari waktu kebakaran itu? Ya, waktu itu rame Bu, dari masyarakat, dari ini dari. Iya, yang terbakar aja, nggak usah masyarakatnya. Iya, Nah, yang terbakar apa dilihat? lihat Bu. Ya, apa yang terbakar? Ya, setelah terbakar itu dilihat Bu. Itulah sekitar yang terbakar itu asap yang timbul. Iya, itu kan asap itu sudah dibakar. Apa yang terbakar? Yang terbakar itu lahan itu. Yang di atas lahan? Lahan itu yang apa itu kan lahan gambut. Nah, lahan gambut itu kan karena itu mungkin ya nggak tahu lah. Di atasnya nggak lihat lagi. Nggak tahu. Sudah habis semuanya. Enggak. Kalau mobil kebakaran ada nggak di situ? Enggak. Hah? Mobil kebakaran tahu nggak? Ada lihat nggak? Mobil kebakaran ini nggak lihat. Nggak ada lihat ya. Oke, saat itu tugas-tugas Bapak apa aja sih? Tahu nggak SOP-nya ini Pak? Tentang kampung lain. Tahu. SOP-nya seperti apa Pak? SOP-nya pertama siap siaga. Kemudian komunikasi yang jelas sama komunikasi lah. Pernah lihat SOP-nya tuh Pak? Ada. Ada sama Bapak? Ada. Tanggung jawab Bapak selain itu apa lagi Pak? Ada nggak pengecekan peralatan untuk penanganan karhutla? Tugas saya ini selain itu memeriksa kesiapan alat-alat damkar.
persiapan alat damkar. Ya. Dalam kondisi baik atau tidak? Bapak kan selaku Satgas penanggulangan kebakaran, selaku ketua kan gitu Pak. Ya. Nah, untuk setiap kebun atau afdeling itu tahu tidak Bapak untuk terkait embung? Ada. Ada Ada. berapa banyak dia embung itu Pak? Untuk satu embung itu berapa hektar atau Kalau- berapa ratus hektar? Yang saya tahu SOP-nya satu embung 500 hektar. Satu embung 500 hektar. Ya. Oke. Pada saat itu ada berapa Pak? Tahu Bapak? Pada saat itu kalau nggak salah 8 Pak. Ada sekitar 8 embung Iya. untuk 11 hektar, 11.000 hektar. Iya pada saat itu ya. Itu belum ada. Itu embungnya aja. Kan ada juga kanal-kanalnya Saya berair. tanya embung aja Pak. Oke. Maaf. Embung itu saat itu di 2018 itu saat Bapak selaku ketua ada sekitar 8 embung untuk 11.000 hektar ya. Menara api ada berapa saat itu Pak? Bukan sekarang, saat itu. Nah, api saat itu kalau nggak salah Pak, 8 juga. 8 menara api Iya. untuk memantau sekitar 11.000 hektar. Iya. Ada 2 ini sebenarnya. Kalau di sini yang menetapkan Henry di 2018-2022 di SK 23 Desember 2019 untuk periode 2019 sampai 2022 pelindungnya Pak Lee Wong Bong, Pak Kang Jong Seok, sama Pak Henry T, Direktur Operasi Pak ya. Kemudian Pak Heriadi selaku pengurus harian kedua, waktunya Pak Eko sama Pak Berkat. Apa yang Bapak ketahui Pak selaku bagian daripada struktur susunan pengurus pengendalian kebakaran Pak? Apakah hanya menerima laporan atau bagaimana Pak? Yang saya tahu susunan pengurus itu adalah untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran lahan di area daerah dan yang sudah ditanam oleh daerah. Sepengetahuan Bapak, tadi Bapak bilang sudah ditanam. Apakah ini sudah ditanam Pak? Untuk lahan ketiga sendiri Kita Pak? sudah tanam penuh dan yang tadi tanam, kecuali yang lain kita tidak tahu. Yang penting di dalam hal ini yang sudah kita tanam. Sehingga saya sendiri yang menandatangani SK itu. Di sekitaran kalau jarak titik kebakaran sama HGU ketiga sendiri yang saudara ketahui berapa jauh? Laporannya kurang lebih 4 km. 4 kilometer Ya. dari titik kebakaran dengan titik batas HGU PTGH. Nah, di perbatasan PTGH Bukan, saya luruskan, bukan batas ITH dulu, batas yang tanami kita. batas Batas yang bukan daerah kuasai, bukan daerah yang mati, bukan daerah yang memanen. Oke. Saya lanjut ke Pak Joni. Pak John, Bapak selaku pengawas dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pak ya, atau provinsi? Kabupaten. Kabupaten. Pengawasan ini tugasnya apa aja sih Pak? Nanti itu dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten dari terhadap kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh PMD. Selain itu Pak, misalnya dampak dari kegiatan usaha ini ada tidak dilakukan pengawasan? Misalnya ada tangga untuk Itu ada institusi lain yang melakukan, Pak. dari DLH tidak ada Pak? Tidak. Kalau untuk akibat dampak dari misalnya pembukaan lahan itu terkait dengan kebakaran ada tidak? Tidak ada. Tidak ada. Pak Januri sama Pak Bentan memang tinggal di Sekolong Tigo Pak ya? Benar. Di desa yang terjadi kebakaran Pak ya? Sebelumnya pernah juga tidak kebakaran di lokasi titik kebakaran terakhir ini Pak, yang 2019 Pak? Sebelumnya? Saya kurang tahu, Pak. Kalau Pak Bentan? Kurang tahu. Tahu Bapak luasannya berapa yang kebakaran ini Pak? Tidak, tidak, Pak. Tidak tahu Pak ya. Bapak datang ke situ, kalau informasi Pak
terjadi tadi sekitar tanggal 5 September 2019 kebakaran. Nah, perkiraan Bapak ke situ kapan itu, Pak? Saya tidak ingat, Pak. Yang jelas mungkin kali kita kebakaran itu sekitar 2 minggu atau berapa. Setelah kebakaran itu. Ya, ya. Pun saya dapat informasi dari Pak Kades, dari Pak perangkat desanya, karena saya kebetulan bekerja, Pak, bukan saya apatis, tapi Ya. kan Bapak tahu saya security gitu. Ya. Enggak, saat itu Bapak sebagai apa sih waktu terjadi kebakaran itu? Saya sebagai ketua BPD dan sebagai masyarakat. BPD di Kabupaten Itu. Nah, di desa Singkolo Tigo, Pak. Oh, di Badan sini, Pengupahan security-nya. Desa. Ya. Dari kantor desa, Pak ya. Ya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Bukan. Apa itu, Pak? Badan Pengupahan Desa, Pengupahan Desa. Ya. BPD-nya. Kalau Pak Bentar sendiri selaku apa di sana, Pak, pada saat 2019 itu, Pak? Saya ketua Pengupahan. Kedua, Ormas. Ormas. Ya. Ormas apa, Pak? Ya, untuk keamanan desa, Pak. Keamanan desa. Termasuk keamanan Karhutla nggak? Iya, termasuk, Pak. Oke, Bapak selaku Ormas untuk keamanan desa. Informasi Bapak dengar kebakaran itu kapan, Pak? Ya, sudah 1 minggu, Pak. Wah, berapa itu, Pak? Baru tahu. Kita di bawah itu kan kita di Ketikmas kan. Kita bergabung sama orang itu dari PSI, dari Bantamil kan. Nah, untuk mengajak kita ke sana itu. Tempat kebakaran. Kalau jarak rumah Bapak sendiri dengan lokasi kebakaran jauh, 6 kilo, Pak. ada 6 kilo. 6 kilo. Berarti masih dekat Pak Januri ya. Ya. Memang saat itu apa, Pak, yang terjadi? Api yang membumbung tinggi atau seperti apa, Pak? Ya, kita kurang tahu Bang, masalah itu karena kita tidak pernah ingat, Pak. Ya, waktu kejadian awalnya itu kita tak tahu. Nah, Bapak ke TKP, api masih hidup tidak? Sudah mati, Pak. Tinggal asap lagi. Tidak asap. Ya. Asapnya banyak. Ya, banyak, Pak. Asap putih. Pekat. Ya. Jarak pandang berapa saat itu, Pak? Gimana, Pak? Jarak pandang Dari jarak pandang itu ya paling sekitar 5 meter kan? 5 meter. Iya. Berarti dari sini, jadi kurang dari sini saya dengan Bapak tidak kelihatan ini. Iya, sudah terlihat, Pak. Saudara sebagai ketua, apa upaya yang saudara lakukan waktu terjadi kebakaran? Yang pasti mengirim alat pemadam dan personil kebakaran di TKP. Apa saja yang saudara kirim? Personil 6, Personil 6, 6 ya? 6. Personil 6. Alat damkarnya mesin Robin dan mini strike 1. Dan perlengkapannya Personil 6 orang ya. Terus alat pemadamnya apa? Robin 1. Robin 1 sama mini strike. Merek Honda itu. Oke, Robin 1 Sama mini strike. Mini Strike. Ya. Waktu di lokasi kejadian itu ada embung nggak? Belum ada. Nggak, belum ada. Belum. Sedang mau dibuat ya? Iya. Berarti belum ada ya? Belum. Ada menara api nggak di sekitar lokasi? Di sekitar di PTGH ada di blok 46, jarak 4 kilo. Jarak 4 kilo dari lokasi kebakaran ya? Saudara pernah menerima laporan tidak dari DLHK atau KLHK terkait dengan sarana prasarana Kalau untuk pengendalian kebakaran? Kalau dari daerah langsung tidak, saya pakai prosedur mungkin dari ketua TPKD baru ke saya. Dari ketua TPKD itu apa yang pernah saudara lihat? Maksudnya dilihat apa? Ya kan ada laporan. Saudara pernah lihat tidak? Laporan. Misalkan dari DLK, terus kemudian dari KLHK terkait adanya temuan pengawasan. Tidak. Misalkan nih, ini kan cuma lapar menara api. Berdasarkan temuan itu seharusnya PTGH itu 21. Pernah lihat nggak? Tidak pernah. Tidak pernah ya? Selaku ketua tidak pernah? Tidak pernah. Saya hanya menerima informasi kebakaran saja. Baik. Kalau peta lokasi kebakaran pernah lihat? Ada. Pernah lihat? Masuk area HGU ya? Tidak tahu saya. Tidak tahu, tapi pernah lihat? Pernah. Pernah lihat petanya ya? Iya. Buat Pak Henry ya? Ya. Bapak pernah lihat HGU, PTGH? itu berdasarkan SK-nya saya tahu. Saudara tahu berapa luasnya PTGH ini?
PT HGU yang sekarang ya. Yang tahun 2019. HGU 2019 14.000 berapa ya, saya udah data dulu. 14.000 ya. Termasuk area kebakaran ya. Itu yang HGU yang dikuasai oleh Ganda Era cuma Saya tanya Pak, HGU bukan masalah dikuasai atau tidak. Ya. Baik. Areal HGU-nya itu termasuk lokasi yang kebakaran ya. Saya tidak tahu karena saya cuma tahu setelah ada pemeriksaan, ada pintu baru tahu. Tapi kita tidak tahu apakah itu masuk HGU kita, saya nggak tahu. Bapak nggak tahu? Tidak tahu. Pernah lihat? Tidak pernah lihat. Kemudian saya tanya Pak Bentan. Mana Pak Bentan? Pak Bentan. Pak Bentan udah berapa lama tinggal di desa apa Pak tadi? Desa Seluti. Desa Seluti udah berapa lama Bapak? Udah lama Pak. Udah lama. Udah berapa tahun Pak? Dari tahun berapa? 65 Pak. 65. Bapak punya kebun nggak di sini? Punya Pak. Punya kebun ya? Pernah tidak bermasalah dengan PTGH? Tidak pernah Pak. Tidak pernah. Baik. Pernah nggak PTGH ini menunjukkan areal HGU-nya sama Bapak? Tidak pernah Pak. Tidak pernah. Nah, Bapak kebakaran tahu? Ada di areal desa Seluti itu? Tahu Pak. Tahu. Itu Bapak tahunya pada saat pertama kali kebakaran atau sudah selesai? Sudah selesai Pak. Bapak daerah situ? Kebun Bapak kebakar nggak? Enggak, belum saya di bawah Pak. Kebun Bapak Jauh ke bawah ini. berapa kilo? Mungkin sekitar 2 kilo Pak. 2 kilo ya, berarti nggak kena kebakaran ya? Baik. Buat Pak Huri, Januri. Bapak udah berapa lama tinggal di daerah situ Pak? Saya dari lahir Pak orang tanah. Apa? Saya lahir di Sulti Pak. Lahir di Suti. Bapak punya kebun di situ? Di area kebakaran itu tidak Pak. Saya di rumah di Dusun 2. Saya punya lahan di desa Sekobigo, tapi di area kebakaran itu saya tidak punya sama sekali. Jadi yang areal kebakaran itu Bapak tidak ada lokasinya ya? Tidak ada kebun Bapak di situ berarti? Tidak ada. Bapak tahu waktu kebakaran pertama kali? Saya cuma informasi dari Pak Kades. Mungkin sekitar seminggu atau 2 mingguan lah Pak. Tahu saya. Seminggu setelah kebakaran baru tahu. Ya kira-kira begitulah Pak. Waktu Bapak ada turun ke lokasi? Ada sekali. Waktu itu Bapak ke lokasi ngapain? Ya itu Pak, ikut bersama warga membantu. Untuk memadamkan ya? Iya. Nah, waktu itu di lokasi Bapak lihat tidak alat-alat alat-alat pengendalian kebakaran dari pihak PTGH? Tidak sama sekali Pak. Ada lihat nggak karyawan PTGH yang ini yang bekerja untuk memadamkan? Tidak. Tidak lihat ya? Tidak. Sebelumnya pernah kebakaran nggak? Tahu nggak Bapak? Saya tidak tahu Pak. Tahun 2015 di PTGH itu pernah ada kebakaran, tahu nggak? Saya tidak tahu sama. Tidak tahu ya? Itu yang Terima kasih ya Pak Irjadi. Terhadap lokasi kebakaran yang di Desa Seluti tersebut, apakah ada akses dari PTGH secara langsung untuk bisa berjalan ke tempat kebakaran tersebut? Tidak ada Pak, sulit akses ke situ. Sulit akses tersebut. Tadi saudara menyampaikan bahwa ada pembatas di PTGH tersebut, ada semacam parit gajah. Yang jadi pertanyaan, apakah parit gajah tersebut dibuat setelah adanya kebakaran atau jauh-jauh hari kebakaran itu ada sudah dibuat? Sebelum kebakaran sudah dibuat. Sebelum kebakaran parit gajah itu dibuat sebagai pembatas kerja dari PTGH tersebut. Terus tadi saudara menyampaikan bahwa lahan yang kebakaran ini adalah lahan yang dikuasai oleh masyarakat, bahkan milik masyarakat. Yang jadi pertanyaan, bisa nggak orang perusahaan di situ melakukan penanaman sawit di daerah kebakaran sebelum terjadi kebakaran? Tidak bisa karena sudah dikuasai masyarakat. Tidak bisa karena sudah dikuasai masyarakat. Bisa nggak pihak perusahaan di situ membuat embung di lokasi kebakaran sebelum terjadinya kebakaran? Tidak bisa. Tidak bisa. Karena ini yang sering dipertanyakan oleh penuntut umum, masalah embung. Ternyata jawabannya tidak bisa untuk melakukan pembuatan embung tersebut.
Saudara saksi Pak Iryadi, apakah di desa tersebut, di Seluti tersebut, pihak masyarakat apabila ada pihak perusahaan yang datang ke sana, responnya seperti apa? Kalau saya tidak tahu di situ. Tidak tahu di situ. Oke. Tadi saudara juga menyampaikan untuk sarana prasarana di PTGH itu telah sempurna ya, telah komplit ya, sudah lengkap. Pak Henry, tadi Bapak menyampaikan di tempat kebakaran itu ada KKPA dengan PT MKS. Bapak mengetahui adanya PT MKS di tempat kebakaran tersebut sejak kapan? Sejak kejadian dan kunjungan dari tim KLHK. Sejak kejadian dan adanya kunjungan dari KLHK. Apakah KLHK yang mengetahui terhadap adanya KKPA di lahan kebakaran itu? Sudah tahu betul waktu itu. Sudah tahu betul. Sangat tahu sekali karena waktu saat kunjungan didampingi oleh manajer sama GM kita. Pada saat itu dari ampang-ampang penjagaan MKS tidak diizinkan orang kita masuk maupun KLHK. Namun karena dari pihak KLHK memaksa sendiri menunjukkan sudah tugasnya sehingga pos security izinkan mereka masuk. Sampai di situ baru ketahuan diambil titik korea rupanya ini adalah lahan yang dikuasai oleh MKS dari HGU dan daerah. Oh, berarti kalau seperti itu jangankan untuk membuat embung masuk ke arena kebakaran tersebut dijaga oleh PT MKS. Benar, Pak. Dan sulit untuk masuknya. Sulit masuk. Sulit untuk Apalagi masuknya. dari Jakarta dan provinsi dengan KLHK mau masuk pun susah. Apalagi kalau kita orang perusahaan lebih susah lagi. Pasti terjadi konflik dan bentrok. Iya. Berarti kita memang tidak bisa menguasai. Jangankan menguasai, masuk pun susah. Masuk pun itu susah. yang saya garis bawahi. Jangankan menguasai, untuk masuk ke lahan kebakaran pun susah. Iya, benar Pak. Terus ke Pak Joni. Pak Joni tadi saya catat juga ketika ditanya oleh majelis hakim bahwa saudara sebagai pengawas tentang perizinan, apakah hasil pengawasan saudara terhadap PTGH itu secara perizinannya sudah lengkap? Sudah lengkap. Ada nggak masalah terhadap perizinan PTGH yang saudara temukan? Tidak ada. Ulang lagi pertanyaannya. Jadi jangan sampai salah persepsi dan tidak ada maksud dan tujuan. Ini demi sebuah kebenaran. Pak Joni, Bapak selaku pengawasan di bidang perizinan, sesuai dengan adanya perizinan, bukan masalah perizinan Pak, terhadap lingkungannya. izin lingkungannya. Nah, terhadap izin lingkungan untuk PTGH, sepengetahuan saudara sudah lengkap atau tidak? Mereka sudah lengkap. Sudah lengkap. Biar kami juga catat dan tidak ada hal yang lain-lain. Ini demi sebuah kebenaran. Terus tadi menyampaikan adanya laporan, adanya bulanan atau tribulan atau yang lainnya. Terhadap laporan tersebut yang dilakukan oleh PTGH, itu dilakukan. Ada nggak kendala terhadap laporan tersebut? Ada. Kendalanya apa? Terkait dengan kelengkapan Sarana prasarananya. Kelengkapan masalah sarana. Dilanjut. Saudara saksi, tadi saudara waktu saya tanya pertama masalah prasarana dan prasarananya, sarana dan prasarananya sudah lengkap. Setelah diingatkan lagi, ada kendala masalah sarana dan prasarananya. Kendala dalam masalah sarana prasarana ini yang saudara temukan pada kapan? Tahun 2020. Apa yang menjadi kendalanya? terkait kelengkapan peralatan kebakaran. Apa yang tidak lengkap terhadap peralatan kebakaran? Karena di lokasi yang dilakukan pengawasan tersebut sesuai dengan SOP-nya juga semua peralatan ada di kebun tersebut. Di kebun tersebut atau di lokasi kebakaran?
Kami tidak tahu lokasi kebakaran. Tidak. Apa yang menjadi tidak lengkap dalam perkebunan tersebut, sarana prasarananya? Karena waktu kami kunjungi di lokasi kebun tersebut, hanya berapa tanaman saja yang ada di situ. Namun demikian diinformasikan ada di pusat peralatan tersebut. Di pusat dan daerah. Pusat dan daerah di mana? Di Pelalawan. Di Pelalawan. Di Pelalawan. Di pusatnya ada perlengkapannya. Tetapi hasil dari saudara turun ke lapangan ada, tetapi masih disimpan di pusat di Pelalawan. Jarak antara Pelalawan dengan yang saudara kunjungi berapa kilo? Kurang tahu. Ada nggak perjalanan 1 jam dari lokasi yang saudara turun dengan pusat dan daerah? Kurang tahu. Berarti untuk keseluruhannya disampaikan pada saudara turun ke lapangan bahwa lengkap tetapi ada di pusat. Seperti itu. Lengkap akan tetapi ada di pusat. Peralatan yang ada di kebun itu hanya beberapa bagian. Iya. Kan yang tidak mesti sebuah peralatan itu memang mesti disimpan di kebun atau harus ada tempatnya tersendiri. Ada tempatnya tersendiri dan tempatnya tersendiri di pusat. Kan itu. Jadi nanti kami jangan salah persepsi lagi, tidak lengkap, ternyata lengkap, tetapi disimpan di tempatnya tersendiri. Kan itu. Pak Januli, yuk. Bapak selaku tokoh masyarakat, bahkan sebagai lembaga tertinggi untuk di desa dan ketua BPD. Sebagai tokoh masyarakat, apakah lahan tersebut benar seperti keterangan tadi Pak Henry, keterangan Pak Ilyadi, itu adalah lahan milik masyarakat? Sepengetahuan saya, benar. Betul. Lahan tersebut adalah lahan milik masyarakat. Terhadap lahan milik masyarakat yang kebakaran, apakah hasil perkebunan, karena tadi saudara menyampaikan 7 tahun sampai 8 tahun. Apakah hasil dari perkebunan tersebut, siapa yang mengambil hasilnya? Apakah PTGH atau masyarakat? Masyarakat. Ketika ada masalah dalam hal itu, yang saudara ketahui sebagai tokoh masyarakat, lembaga tertinggi di desa, siapa yang bertanggung jawab? Apakah pemilik lahan tersebut atau pihak lain? Sebenarnya pemilik lahan. Pemilik lahan. Ketika ada masalah yang bertanggung jawab adalah pemilik lahan. Biar kami catat juga. Terus Pak Binton, Pak Bintan juga di situ sebagai ketua LSM yang termasuk kepada masalah kebakaran juga. Sepengetahuan saudara, lahan tersebut memang di situ dikuasai oleh PTGH atau masyarakat? Masyarakat. Lahan yang kebakaran ini milik siapa sebenarnya? Sepengetahuan saudara sebagai LSM di situ? Kalau saya itu masyarakat. Milik masyarakat. Cukup yang mulia. Lanjutkan mulia. Kalau untuk saksi Iryadi Bintur, ini kaitannya dengan titik rawan api ya. Di area kerja saudara, apakah ada titik rawan api? Ada juga di perbatasan. Perbatasan. Terus penanganan terhadap titik rawan api seperti apa penanganannya berdasarkan SOP? Memonitoring dan pengawasan di rawan. Jadi di rawan ketika ada kebakaran bisa langsung ditangani dan bisa langsung dipadamkan. Nah, pasti. Beberapa lama tidak ada kendala. Secepatnya itu Pak. Bisa segera dipadamkan. Segera dipadamkan. Di Seluti kok bisa lama? Apa kendalanya di ketika itu? Kalau di Seluti itu akses ke situ sulit Pak, dan air juga sulit. Jadi di Seluti itu nggak ada akses air ya? Air tidak ada pada saat itu. Kalau kita ngambil dari bunders yang kita terlalu jauh ya? Jauh. Berapa jauh? Berapa jarak? Sekitar 4 kilo. 4 kilo yang ada akses jalan nggak dari bunders di sini? Sulit. Sulit ya, berarti terlalu jauh ya sehingga terjadi kesulitan ya. Kejadian tersebut saudara laporkan nggak kepada instansi terkait atau melalui pimpinan saudara yang melaporkan? Dilaporkan ke atasannya. Baik. Apakah ada pembiaran terhadap kebakaran tersebut? Tidak Pak. Tidak. Walaupun di masyarakat kita tetap membantu. Walaupun kebakaran terjadi di masyarakat ya.
Kemudian antisipasi ketika musim kemarau apa saja yang sudah lakukan? Yang pasti pengawasan atau kami sebut piket api Pak di area titik rawan. Selalu dilakukan ya? Iya. Kecuali daerah kebakaran itu ya, karena tidak ada akses jalan. Tidak ada piket. Ada akses jalan nggak masuk situ? Sulit Pak. Sulit ya untuk masuknya. Oke, saya lanjutkan untuk Bapak Saksi Pak Hendri. Saudara saksi, apakah di lokasi kebakaran yang dikuasai oleh masyarakat itu kita menyediakan sarana dan prasarana nggak? Tidak ada. Kenapa tidak kita Karena sediakan? bukan SOP kita, karena bukan wilayah kerja kita. Dan sulit untuk masuk seperti itu. Sulit dan tidak bisa masuk. Kalau mau masuk minta izin takut bentrok fisik. Salah satunya masuk ke wilayah MKS ya, MKS ya. Apakah lahan tersebut masuk ke dalam laporan izin lingkungan per semester? Tidak termasuk. Tidak masuk ke izin lingkungan ya. Karena izin lingkungan yang kita laporkan itu adalah area yang kita kuasai, kita tangan. Hanya yang kita kuasai, Ya. karena yang tidak kita kuasai tidak bisa kita laporkan ya. Karena sulit melaporkan. Benar ya. Apakah bisa dilakukan sosialisasi tentang pencegahan kebakaran di lahan yang tidak kita kuasai tersebut? Susah, sulit untuk mensosialisasikan karena masyarakat yang menguasai situ dia untuk mensosialisasi itu sulit karena mereka yang berada di situ yang sudah tanam di situ untuk menjaga produksi mereka, jadi kita sulit untuk mensosialisasikan. Kemudian kalau melaksanakan patroli sesuai SOP bisa dilakukan nggak di sana? Tidak, patroli SOP hanya di area yang kita tanam. Hanya yang sudah kita tanamkan. Apa upaya dari saudara termasuk PTGH untuk mengajukan permohonan mengeluarkan lahan konflik dari kewajiban pengeluaran? Pernah nggak saudara lakukan itu? Sudah ada beberapa kali dari 2005 sampai 2019 sudah kita ajukan ke suratin ke camat, suratin ke BPN Kabupaten, suratin ke BPN Provinsi. Nah, terakhir baru ada satu solusi tahun 2019 ditindaklanjuti oleh BPN Provinsi sehingga sampai 2020 sudah ada satu pengukuran dan resmi sudah diinklap. Berarti ada respon dari instansi terkait setelah ada kebakaran di saat ini ya. Gitu ya. Saya tanya selanjutnya, sejak kapan sih masyarakat mengokupasi wilayah tersebut? Di bawah tahun 2000 kalau kita ya. Dari tahun 90-an sudah ada. Ada 90-an ya, 99 sekian. Kemudian terhadap kebakaran sebagai sesuai pertanyaan sebelumnya, kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh PTGH? Khususnya area Untuk area yang terbakar itu. karena kita sulit untuk akses masuk ke dalam ya, sehingga kita tidak bisa memaksimalkan pengawasan ke sana. Kita hanya fokuskan SOP di area yang kita tanam. Maka PTGH bertanggung jawab terhadap kebakaran. Tidak bertanggung jawab, yang bertanggung jawab adalah orang yang menanam di situ. Pada saksi Iriadi terlebih dahulu ya. Saksi Iriadi, saksi menerima informasi terkait adanya kebakaran tadi ada di grup atau di grup ya. Iya itu. Grup itu isinya siapa saja? Seluruh Termasuk manajemen juga atau hanya orang yang ada di manajemen secara keseluruhan atau manajemen yang mengelola di lapangan. seluruh staf PTGH. Saya tanyakan itu termasuk manajemen atau tidak manajemen itu berarti para pimpinan. Termasuk Secara keseluruhan. yang di wilayah GH. Termasuk yang di pusat atau tidak. Kalau di grup saya yang di PTGH-nya dari pusat tidak. Berarti yang hanya ada di wilayah lapangan ya, Ya. tidak termasuk manajemen administrasi di pusat ya. Ya. Baik, terhadap terhadap adanya laporan dari Pak Pasaribu kemarin ya, Ya. itu laporan itu langsung saksi tindak lanjuti dengan ini ketua TKP PKD atau saksi mengajukan laporan terlebih dahulu kepada atasan saksi. Langsung Pak dari PTGH langsung ke saya. Saksi dengan PKD itu setara atau saksi bawahannya? Di bawah saya bawakan. Bawahannya PKD. Jadi proses pelaporannya seperti apa?
tetap pakai grup dan segera kirim personil dan prasarana. Kirim ya personil dan sarana prasarana. Apakah itu inisiatif dari ketua TPKD sendiri atau itu atas sepengetahuan atau atas perintah atau atas persetujuan dari manajemen pusat? Inisiatif ketua tim TPKD, Pak. Inisiatif ketua tim TPKD. Ketua tim TPKD siapa namanya? Bapak Heri Mujaro. Saksi kan tidak ikut untuk turun ke lapangan. Nah, dalam proses pemadaman itu ada nggak laporan progresnya yang disampaikan oleh tim yang turun ke lapangan? Ada setiap jam atau setiap berapa tetap dilaporkan, Pak, melalui grup. Tetap Kondisi terkini. Seperti itu. Dari awal sampai akhir, berapa orang tim yang diturunkan untuk melakukan pemadaman? 6, Pak, itu tapi rutin ganti-gantian. Setiap hari 6 ya, Ya. dengan peralatan 1 mobil damkar, 1 Tambah mobil alat berat. alat berat ya. Damkarnya ada nggak? Apa ya, Pak? Mobil damkarnya Ada. digunakan atau tidak? Sama alat berat, 1 mesin robin ya, dan spray. Yang ingin saya tanyakan, saksi di dalam masa yang hampir bersamaan, artinya dari tanggal 5 saat saksi itu mengetahui dengan sampai tanggal 26 api dinyatakan padam, ada tidak wilayah lain yang dalam area HGU-nya P3 terjadi kebakaran? Tidak ada. Dengan wilayah yang berbatasan dengan PA ada nggak terjadi kebakaran? Tidak ada. Ada ya. Untuk memantau terjadinya kebakaran itu bagaimana? Untuk memantau titik-titik api yang akan terjadi kebakaran di area kerja sakti itu prosedurnya seperti apa? Kami melakukan PKAP, Pak, atau piket api, patroli api, dan memonitor dari menara pantau serta pakai drone. Pakai drone ya? Ya. Baik, saksi tadi mengatakan bahwa dari satu embung sama dengan 1 hektar, 500 hektar, satu titik api sama dengan 500 hektar juga, ada 8 embung dan ada 8 menara pantau api. Luas wilayah kerja saksi secara 8 itu di seluruh PTGH atau hanya di HGU atau di sekitar lokasi kebakaran saja? Di lokasi kerja PTGH Seluruhnya pada saat itu. 8 ya? Ya. Lokasi PTGH itu ada berapa? Untuk ininya, untuk luasnya 11.000, Pak. 11.000. Seharusnya dibutuhkan berapa itu? 21. 21 ya. Untuk terjadinya kebakaran itu, kenapa dari saksi selaku koordinator di pusat tidak mengirimkan tambahan? Apakah tidak ada permintaan bantuan personel atau seperti apa? Karena dari tanggal 5 sampai tanggal 26 itu 20 harian ya. Itu artinya tanggal 6 sampai tanggal 26 saksi turun. Itu artinya ada kondisi yang memang tidak bisa cepat-cepat.
Padahal ada 2 damkar. Kenapa tidak diturunkan semua? Untuk akses mobil damkar tidak bisa ke langsung ke titik api, dan untuk masuk ke situ juga sulit, Pak. Sulit ya. Iya. Dari tanggal 5 itu, kenapa baru turun tanggal 6? Tanggal 5 itu baru terdeteksi asapnya, Pak. 6 sore memastikan melihat langsung ke desa Celuti. Nah, sudah sore baru besok paginya langsung kita kirim, Pak. Gitu ya. Selama saksi kerja mulai tahun berapa di situ? 94 saya kerja di PTGH. 94 sudah bekerja di PTGH ya. Betul. PTGH sendiri setahu saksi berdiri tahun berapa? Kalau berdirinya kurang tahu saya, Pak. Berdirinya kurang tahu ya. Iya. Untuk area yang di dekat area terjadi kebakaran lahan masyarakat itu diperoleh HGU-nya tahun berapa? Apakah saksi tahu? Tidak tahu. Tahu ya. Bukan yang area kebakaran ya, tapi yang area di dekat situ yang masuk di HGU 16. Tidak tahu, Bu. Tahu ya. Yang di HGU 16 itu mulai ditanami tahun berapa? Bervariasi, Pak. Mulainya, tidak bervariasinya, mulainya tahun berapa ditanami? Setahu saya tanaman yang tertua yang paling pertama ditanam tahun 93 93 ya. Itu di HGU 16. di dalam P3. Jangan di dalam PT3, di dalam HGU 16. Betul. Baik, kepada saksi ini ya. Pada saksi Hendri. Setahu saksi, HGU 16 itu diterbitkan kapan? 1997. Ya, tahun 1997. Bentar ya. Foto ya? Yang mau foto kali tahu ya. Udah cukup. Yang ke depan lagi nggak? Mau sini? Udah cukup. Ya, soalnya sesi foto di awal tadi ya. Oke ya. Baik, saya lanjutkan. Saksi untuk PTGH yang HGU 16 itu tahun kapan diterbitkan? 1997. 1997. Baik, saya ulangi lompat lagi kepada saksi Riyadi. Di dalam HGU 16 pertama kali ditanami tahun berapa? 93. 93. 93 itu sudah jadi HGU PTGH atau tidak? Saya kurang tahu itu, Pak. Tapi sudah ditanami, yang nanami siapa? PTGH. PTGH di 1993. Baik, saya konfirmasi karena ini ada bersebelahan ya. Kepada saksi Hendri, tahun 93 itu sudah menjadi wilayah HGU-nya PTGH atau tidak? Kalau berdasarkan HGU 1997 berarti itu belum, namun prosedur, maaf ya, saya waktu itu bergabung dengan daerah 2000 ya, jadi prosedur perizinan itu walaupun HGU belum keluar, izin lokasi sudah bisa tanam, setahu saya ya. Kemungkinan izin lokasi sudah keluar sambil mengurus HGU, jadi tidak mesti HGU keluar tahun berapa, tanaman itu tahun berapa, itu tidak mesti. Saksi tahu itu aturannya dari mana? Tadi bilang setahu saksi ada aturan seperti itu, aturan apa itu? Ya setahu saya ya, setahu saya aturan saya nggak baca, setahu saya kalau semuanya menunggu HGU keluar baru ditanam, prosesnya kan butuh waktu yang lama. Kita tidak minta pendapatnya saksi, saya tanya saja ya. Kalau saksi bilang setahu saksi aturannya seperti itu, maka saya tanyakan aturannya. Saya tidak tahu aturan. Tidak tahu aturannya ya, tetapi HGU belum ada ya. Baru izin lokasi. Memang benar sudah ada izin lokasinya? Justru ada izin lokasi baru bisa urus HGU. Tidak, saya tanyakan di lokasi HGU 16 itu sudah ada izin lokasinya atau belum? Saya tegaskan sekali sudah ada izin lokasi. Sekarang terkait dengan kebakarannya sendiri, ada atau tidak laporan dari manajemen di lapangan, artinya yang ada di lokasi itu terkait kebakaran karena saksi Hendri ini
sebagai direktur operasional. Dari pimpinan kebun ada laporkan di grup kerja yaitu Kakalkop memberitahukan bahwa ada kejadian kebakaran di Desa Ceruti, ada dilaporkan di Kakalkop. Di Kakalkop ya? Kakalkop itu adalah Iya. laporan kerja kami. Iya, saya tahu itunya. Laporannya itu ada dari siapa? Dari GM. Dari GM ya? GM. Apa kebijakan yang diambil waktu itu? Kebijakan saya menjawab dan diskusi ke manajemen untuk diskusi sama instansi aparat terdekat, Polsek, Kepala Desa, Babinsa, Polsek, dan Camat. Amat ya? Ada. Saat itu, ketika ada laporan seperti itu, apakah saksi memeriksa dokumen-dokumen dan melihat apakah itu masuk di area hasil saksi atau tidak? Tidak. Tidak ada ya? Tidak ada. Saksi kerja selama ini untuk peta kerja itu yang membuat siapa? Membuat peta kerja. Karena 97 HGU turun, saksi 2000, jaraknya tidak terlalu jauh. Peta kerja saksi di area HGU 16 itu dibuat tahun berapa? Peta kerja itu sesuai dengan area yang dikuasai di kerja itu adalah pimpinan unit yang bekerjakan tentu ada keraninya. Yang membuat adalah pimpinan kebun setempat. Pimpinan kebun setempat. Pimpinan kebun setempat dalam membuat peta kerja itu didasarkan pada apa? Berdasarkan dengan wilayah yang betul-betul yang dikerja, supaya untuk menyusun budget target untuk kerja area yang dikuasai oleh perusahaan. Hanya di wilayah yang benar-benar dikuasai. Benar. Ketika pimpinan unit atau pimpinan kebun itu mau membuat, mereka mempunyai dasar peta HGU atau tidak, atau izin lokasi atau tidak. Tidak perlu, karena sesuai dengan HGU punya. Sesuai dengan wilayah yang kita kuasai, yang kita tanam, kita kelola, itulah dibuat peta kerjanya. Saksi mengetahui bahwa lokasi HGU itu dikuasai masyarakat sejak kapan? Sejak tahun 19 sekian, di bawah tahun 2000. HGU muncul 97, berarti setelah 97 ya? Ya. Upaya yang dilakukan oleh PTGH terhadap konflik itu hanya di wilayah terjadi kebakaran itu atau tidak? Termasuk wilayah konflik itu yang dikuasai masyarakat. Langkah yang sudah dilakukan sudah beberapa cara, beberapa kali, menyuratin ke camat, menyuratin ke BPN kabupaten, menyuratin ke BPN provinsi. Isi suratnya minta apa? Minta untuk pertama kita mengadakan pengukuran. Setelah itu pengukuran di tahun 2005, 2002 kali ukur, menandakan mengetahui bahwa wilayah itu adalah dikuasai masyarakat. Namun kita mengajukan ke camat, dinas BPN kabupaten provinsi, mereka juga turun ikut ukur, dan pada tahun 2012 pengukuran mau ditandatangani kepala desa, camat tidak ikut tanda tangan karena mereka tidak akui itu adalah HGU dan daerah. Setelah tidak diakui oleh para desa, yang dilakukan oleh PT apa? Maaf Pak, ulang nggak? Setelah camat di tahun 2012, camat atau kepala desa yang tidak mengakui ya, Iya. yang dilakukan oleh PT apa waktu itu? Dilakukan untuk menyurati lagi, jadi rupanya tidak ada solusi, tidak ada sarannya, ini mau diapa, ini mau tidak ada saran. Inisiatif untuk melakukan inkrah atau pelepasan atas sebagian HGU itu sudah ada sejak dulu atau setelah kebakaran? Sejak dulu sudah inisiatif untuk membicarakan dulu bersama, namun tidak ketemu titik terangnya. Ya, sejak dulu itu maksudnya sudah ada inisiatif untuk melakukan inkrah atau pelepasan atas HGU itu, atau tujuan dari dilakukan pertemuan dan yang lain itu untuk memastikan batas. Setelah kita mengetahui tata batas, tentu kan sudah tahu seluas 2.700 hektar yang dikuasai oleh masyarakat tidak bisa dikuasai oleh daerah. Kita menyuratin, tapi dari aparat paling bawah desa ke kepala desa sampai ke dinas itu belum ada jawaban. Benar dengan PP Gandela yang diwakili oleh Mr. Kang. PP Gandela kenal ya Bu dengan PP Gandela? Tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan ya.
pidana. Di sini ada saksi terangkan bahwa apakah ada kekurangan PT Gandera terhadap penanggulangan kebakaran hutan atau lingkungan? Kalau Gandera terkait kebakaran hutan lingkungan, saya bukan posisi saya sebenarnya terkait dengan kebakaran dan lahan, tapi kami selaku posisi pengambil sumbangan menerima laporan pelaksanaan izin ini. Kalau PT Gandera sendiri, apakah ada kewajiban untuk memberikan laporan kepada Kementerian Lingkungan Hidup tentang adanya laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup? Adakah itu? Ada laporannya ada. Berarti PT Gandera sudah melaporkan ya? Sudah melaporkan. Jadi kalau menurut saksi, ya, jadi PT Gandera sudah memberikan laporan tentang pengelolaan lingkungan hidupnya ya? Sudah Bu. Sudah. Atau sekaligus saja? Oh iya, ya. Saksi Budi ya? Ya Ibu. Nah, saksi Budi bekerja di kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau. Betul Ibu. Benar ya? Saksi bertugas sebagai apa? Saya sekarang dari jabatan fungsi penataan pada sekolah muda Ibu. Berarti tugas saksi sebagai apa? Tugas-tugasnya itu? Sebagai substansi di pengukuran dan pengetahuan kedasar. Nah, kalau terhadap lokasi yang kebakaran, tahukah saksi? Saya tidak mengetahui yang tersebut. Pada saat kemarin itu kami dikirim surat oleh dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum menanyakan tentang posisi koordinat kebakaran. Jadi kami menerima di atas peta Ibu. Jadi menurut koordinat yang saksi ketahui, lokasi yang terkena kebakaran itu koordinat dari siapa? Ini koordinat disampaikan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum dalam ini Pak Supriyadi kemarin. Setelah kami telaah, titik tersebut berada di dalam AGU PT Gandera Bu. Cuma dalam perjalanan waktu PT Gandera sendiri melepaskan Bu wilayah tersebut ke negara, kemudian dijadikan proyek untuk redistribusi tanah. Jadi itu adalah AGU-nya PT Gandera. Ya, PT Gandera melepaskannya ke negara. Ya. Kenapa melepaskannya? Dengan permohonan pelepasan ke kantor pertanahan Bu. Sudah ada penetapannya bahwa itu bukan PT Gandera AGU-nya. Pada saat saya di BAP itu masih dalam proses, jadi PT Gandera sendiri sudah mengajukan ke kantor pertanahan. Nah, cuman Tapi apakah ada suratnya ya. pada saat itu belum Bu? Kalau sekarang mungkin bisa ditanyakan lebih lanjut ke kantor pertanahan di Indragiri dulu Bu. Kemungkinan besar sudah ya. Nah, di sini kan saksi sudah dari pertanahan nasional, mau kira ya, saya tahu. Iya, karena pada saat saya di BAP itu waktu itu belum. Terus sekarang ini kan Kalau sekarang ini sudah Bu, sudah dikeluarkan. Setahu saya sudah dikeluarkan. Setahu saya sudah dikeluarkan Bu. tapi kalau nomornya ya. Kurang tahu saya Bu. Itu mungkin lebih di kantor pertanahan Ibu. Kalau memang sudah saksi katakan, harusnya saksi bisa jelas bahwa itu sudah ada surat ketetapannya bahwa itu sudah dilepaskan dan terdaftar bukan lagi PT, bukan lagi HGU PT Gandera di situ. Tapi kalau cuma ngomong aja tidak bisa ditanggungjawabkan. Tetapi ini Bu, ada Bu nomor segini, jadi jelas dan terang. Ya. Ya Bu. Tadi katanya PT GH ini ada melaporkan ya terkait dengan pengelolaan pelaksanaan izin lingkungan ya. Betul Pak, semester pada saat saya di GLP kami sudah terima laporan pelaksanaan izin lingkungan semester 1 tahun 2020. Dokumennya ini Pak. Baik, dokumennya sudah sama Ibu. Di dokumen itu tentu itu kejadiannya sesudah kebakaran. Ibu tahu? Ya Pak? Itu yang laporan semester pertama itu setelah kebakaran berarti. Ibu tahu nggak itu? Kalau kejadian kebakarannya saya tahu mungkin dari Pak Supriyadi, tapi di laporan ini kan tidak ada melaporkan
kejadiannya tidak Pak, tapi selaku pemegang izin kegiatan dalam ini PT Negara, saya wajib melaporkan di laporan akan lingkungan. Jadi dalam laporannya ini menyebutkan ada barang penerapan tapi bukan kejadiannya, hanya kegiatan yang disebut satu kegiatan pemantauan titik, kemudian penerapan tol, kemudian lapas yang dimiliki oleh PT Gandara Dana. Itu laporannya ke Ibu ya. Iya. Baik, untuk saksi Judi. Baik. Tadi Bapak mengatakan bahwasanya area kebakaran itu masih termasuk HGU milik PTGH ya? Itu Pak, jadi pada saat saya diperiksa itu di bulan-bulan Januari seingat Pak, memang di HGU-nya masih masuk PT Gandara Cuma dan PT Gandara sih sudah ada permohonan untuk pelepasan Pak, tapi masih berproses. Itu mereka mengajukan izin pelepasan ya setelah kebakaran atau sebelum? Setahu saya mereka mengajukan pelepasan itu di Desember 2020 Pak. Baik, berarti setelah terjadinya kebakaran ya? Ya, kalau tahun 2019 ya, kenapa? Nah, untuk area itu sendiri seharusnya yang menguasai berdasarkan luasan area HGU itu siapa? Kalau dari haknya harusnya dari daerah itu sendiri Pak, kemudian kan memang ada okupasi masyarakat di lapangan. Jadi saya tidak mengerti bagaimana okupasi masyarakat atau memang dari awal okupasi masyarakat itu seperti apa. Apakah sebelum tahun 2019 itu PTGH pernah melakukan pelepasan sebagian HGU-nya? Setahu saya belum Pak. Belum pernah ya, baru setelah terjadi kebakaran berniat untuk melepaskan ya? Kalau niat mungkin sebelum-sebelumnya sudah Pak, tapi mungkin nanti di pertanyaan langsung yang setahu saya secara resminya bersuratnya setelah itu Pak. Bersuratnya tanggalnya tepat tanggal berapa Pak? Dia bersurat meminta pelepasan ke kantor pertanahan Pak, sehingga saya di Desember 2020 seingat saya Pak. Mungkin nanti di kantor pertanahan lebih Pak. Kalau berdasarkan keterangan Bapak pada poin 8 itu pada tanggal 8 Desember Pak. Nah ya Pak, itu Pak. Sejak tahun berapa PTGH melaporkan adanya lahan okupasi masyarakat di lahan HGU-nya? Saya tidak tahu pasti Pak, tapi berdasarkan ada data-data surat menyurat itu setahu saya 2013an sudah ada Pak. Dari tahun 2013 sudah diajukan ya? Iya. Sudah meminta rekomendasi dari saudara ya seperti itu ya? Iya, setahu saya Pak. Kemudian terhadap hal tersebut, apa rekomendasi dari instansi saudara untuk menyelesaikan kaitannya dengan okupasi masyarakat yang tidak bisa dikuasai oleh PTGH? Ya itu saya tidak tahu secara pasti Pak, tapi kalau dari data-data yang ada sempat dilakukan mediasi, sempat dilakukan penelitian lapangan sejauh apakah masalah ini yang ada di lapangan Pak. Kalau memang bisa dimediasikan, harus dimediasikan. Makanya akhirnya setahu saya terakhir akhirnya yang daerah bersedia untuk melepaskan itu Pak. Akhirnya. Tadi disampaikan bahwa di HGU tersebut adanya okupasi masyarakat. Penyelesaian masalahnya pada tahun 2013 itu belum ada solusi. Saya tidak tahu pasti Pak, karena saya tidak mengikutinya. Tidak mengikutinya. Untuk masyarakat, apakah lebih dahulu HGU dikeluarkan atau masyarakat lebih dahulu menguasai lahan tersebut yang dalam terhadap pembakaran tersebut? Izin Pak, ulangi Pak, terhadap pengeluaran HGU apa HGU-nya Pak? Ya, terlebih dahulu masyarakat di lahan yang sekarang yang sudah terbakar itu atau HGU yang menguasai lahan tersebut? Kalau dalam proses HGU-nya saya tidak tahu pasti Pak, karena HGU-nya cuma ditujukan Pak, apakah memang itu dari awal memang masyarakat atau sudah pemilikan perusahaan, saya tidak mengetahui Pak. Kalau pada saat proses penerbitan pertama kali, tapi pada saat kemarin itu sudah dikuasai masyarakat Pak. Pada saat kemarin sudah dikuasai masyarakat. Ya, jadi posisi waktu pembakaran, waktu adanya kebakaran itu sudah dikuasai masyarakat seperti itu. Nah itu saya tidak tahu Pak, karena 2019 kan Pak yang kami teliti kemarin di akhir-akhir ini. Kan, bahwa mengetahui PTGH ini dijadikan terdakwa di persidangan ini, Ibu mengetahui
ketika di BAP. Ketika di BAP, Ibu tahunya dari siapa bahwa PTGH ini ada masalah kebakaran ini? Ada surat yang disampaikan dari kementerian, Pak. Surat dari kementerian terkait kejadian kebakaran. Kemudian didisposisi oleh pimpinan ke bidang kami, kemudian oleh atasan kami didisposisi ke kami. Kemudian Pak Supriyadi selaku KPNS dari kementerian memberi AP itu terkait dengan surat itu, Pak. Mengenai surat itu. Sebelum Ibu mendapatkan surat, Ibu tidak tahu bahwa adanya kebakaran. Tidak tahu, Pak. Kan ketika ke sesuatu perusahaan, ketika lahan yang akan diterbitkan HGU itu ternyata dikuasai masyarakat. Kalau pada saat penerbitan awal Pak, kalau memang pada saat kita penerbitan lapangan memang sudah tahu memang ini ada permasalahan, ada masyarakat, biasanya kita tidak menerbitkan HGU-nya Pak, pasti itu kita implan, itu akan kita kurangi Pak. Pada saat penerbitan HGU awal Pak ya. Sebelum berarti belum diterbitkan ya. Belum, pada saat itu tidak ada penerbitan. Nah, yang ingin saya tanyakan kembali, ketika terjadi penguasaan seperti itu, kalau misalnya terjadi konflik tenurial seperti itu, penyelesaian yang biasa dilakukan oleh BPN itu seperti apa? itu kita pertama kali langkah-langkah persuasif Pak. Kita pertemukan kedua pihak ini sebenarnya permasalahan awalnya seperti apa. Karena memang kadang-kadang bisa jadi memang dari awal itu sebenarnya tidak ada masyarakat, tiba-tiba masyarakat masuk, ataupun memang dari awal tidak ada masyarakat. Nah itu yang harus kita pelajari dari awal Pak, lebih dalam Pak, seperti apa sejarah, seperti apa historisnya. Jadi kedepannya para pihak bisa menemukan win-win solution Pak. Sebenarnya seperti itu Pak. Baik. Ya,